Yes, aman. Kenapa ribut-ribut di sini? Kelas 8 lagi. Maaf Bu Amara, anak ini tadi nyuri handphonenya lagi disita. Enggak kok Bu, saya nggak nyuri. Cek aja sendiri kalau Ibu nggak percaya. Bohong kamu, pasti kamu lempar ke bawah kan? Loh, itu kenapa Bu? Ya kali saya lempar ke bawah. Bentar rusak. Sudah cukup. Sekarang kembali ke kelasmu. Baik Bu, terima kasih. Ngapain sih lu? Lah, lu yang ngapain? HP lu aja di gua. Oh iya ya. Udah makasih deh. Lu ada aja kelangkaan lu. HP dikasih parasut. Ah udah baca, balik cabut. Kagak adil dah. Apanya yang nggak adil? Berarti lu ngerasa buruk. Makanya ada tesnya buat siswa kelas bawah kayak lu biar dapat kesempatan. Misi. Enggak ada sih. Kamu Raka ya? Selamat, sampai jumpa di kelas. Ada nama gua nggak? Nggak ada. Serius gue nggak tahu coba bisa masuk. Bahkan gue nggak pakai cantikan yang kita buat. Ya nggak apa-apa. Lo harusnya bersyukur lah. Lu marah ya? Gak mungkin lah gua marah. Lu kan temen gua. Harusnya lu bersyukur bisa masuk program The Gifted. Terima aja itu program. Gak usah nolak. Dari kelas mana Mas? Kenalin gue Nika, dari kelas 2. Raka, siswa kelas 8. Oh jadi lo, bocah kelas 8 yang bisa masuk sini. Hai, ketemu lagi. Iya. Kenapa kamu nggak merasa cocok di kelas The Gifted, Raka? Saya ngerasa ketinggalan banget Pak. Bahkan kemarin saya nggak bisa jawab pertanyaan mudah dari Bapak. Kamu yakin nggak bisa jawabnya? Nggak apa-apa kan, kamu juga baru mulai. Nanti lama-lama juga kebiasa kok. Lu serius ngajak gua ke perpus buat nyari buku nggak jelas? Serius lah, buat tugas gue. Gue harus tahu apa yang harus gue lakuin. Dengan buku fantasi dan psikis kayak gini? Ya gue ngerasa di kelas ini gue belajar sihir. Jangan bohong lu, bilang aja lu nggak mau cerita. Ya lo mana ngerti, lo kan bukan anak The Gifted. Iya deh, iya, gue tahu lu anak The Gifted. Orang sampah kayak lu nggak cocok di tempat ini. Wih, maksud lu apaan? Maksud lu apaan? Maksud lu apaan? Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di perpustakaan? Kamu nggak apa-apa, Kakak? Iya Pak, saya nggak apa-apa. Biar saya aja, Bu, yang ngurus. Tidak perlu. Saya telah mengatur semuanya. Hukuman sebulan cukup untuk mereka. Ini kejadian yang nggak disengaja, Bu. Nggak usah dipermasalahin. Saya yang mengatur urusan di sini. Bapak nggak perlu ikut campur tentang urusan saya. Tapi Kakak adalah salah satu siswa yang berada di bawah tanggung jawab saya. Jadi, tanggung jawabnya ada di tangan saya. Kamu seharusnya mengkhawatirkan muridmu yang terluka, bukan yang tukang onar seperti ini. Maupun dia pembuat onar atau tidak, saya yang bertanggung jawab atas Kakak di bawah naungan kepala sekolah. Baiklah, jangan diulangi lagi. Terima kasih, Bu Amara. Ayo. Saya bilang yang boleh pergi hanyalah siswa berbakat, dan untuk siswa biasa saya yang akan tangani. Lah Bu, dia nggak bersalah. Kalau dia dihukum berarti saya juga dihukum. Bacot lu, bilang aja lu. Seneng kan liat gua kayak gini? Lah apaan sih, nggak jelas banget lu. Udah lu nggak usah bacot, gua tahu orang kayak lu. Lu kalau emang nggak senang sama gue ya udah, mulai hari ini kita nggak usah saling kenal lagi. Kalian tahu kan kenapa kita kumpul di sini? Kalian tahu kejadian kelas tadi? Sihir. Masa sihir sih? Lu kira kita cerita dongeng? Apa jangan-jangan kita dijadiin kelinci percobaan? Tapi Paris gak nyuruh kita ngelakuin hal yang berbahaya sih. Ya siapa tahu belum dikasih tahu ke kita aja. Woi, lu ngumpulin kita buat ngomong apaan? Kayak anak berbakat tahun ini, dia sudah bisa memunculkan kemampuannya di awal minggu di kelas berbakat.
Dia bisa mengendalikan komputer melalui sentuhan jarinya. Kalau begitu Ray bisa mengontrol alat elektronik dari jauh dong. Untuk itu saya belum tahu. Lalu mereka bisa mendengarkan kita ngobrol dong sekarang. Halo anak-anak, sepertinya kalian semua mendengar percakapan kami. Gak apa-apa, gak perlu takut. Saya kepala sekolah kalian. Kayaknya kalian semua bertanya-tanya, ada apa sih dengan sekolah ini? Sebenarnya kalian adalah siswa berbakat yang istimewa. Kalian mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Kalian tahu kan konsep di mana manusia selalu berevolusi dengan sangat cepat, dan kalian semua adalah salah satu manusia yang mengalami evolusi itu. Kalian berbeda dengan siswa lain. Kalian memiliki masa depan yang cerah. Dan tugas sekolah adalah untuk mengembangkan bakat kalian hingga batas yang tertinggi. Kalian akan selalu didukung oleh sekolah untuk mengembangkan kemampuan kalian yang sangat istimewa itu. Wih, keren banget, kita punya kekuatan. Lah, kok pada pergi sih? Kenapa gue di sini sih? Ya, karena kita disuruh Pak Haris buat belajar yang ambis. Tuh lihat tuh temen lu, rajin belajar. Tumben lu belajar. Nat, oi Nat. Ya Nat, gue cuma main satu game doang. Pak Haris tuh nyuruh kita buat ngembangin kemampuan kita. Tapi lu malah santai aja dan main HP terus. Emang lu gak mikirin masa depan lu gimana? Emangnya masa depan gue bakal bagus kalau gue nurut? Nih lihat data siswa berbakat. Gak kayak kalian males-malesan. Lihat nih kok. Ih, mukanya Paris culun banget. Bentar dah, kayak ada yang kelewat. Apanya yang lewat? Ini kan Pak Haris kan nomor 4 ya. Tapi kenapa nomor 3-nya nggak ada ya? Apa sih? Coba lihat. Salah ngetik kali, editornya ngantuk. Ya masa ada kelalaian kayak gitu di kelas ini? Udahlah, salah kali. Udah lu mending diem dah. Coba pakai kekuatan lu, Nat. Nala Christine. Dia lahir 12 Juni 1990. Buku ini disobek karena dia keluar dari program The Gifted. Jangan pingsan di sini. Jangan pingsan di sini, Nat. Jangan pingsan. Jangan pingsan di sini. Hukuman lu udah kelar? Lu ngerasa aneh gak sih? Lu dapat berkas ini dari mana dah? Mikir lah pakai otak. Pas lu bobol data sekolah. Bisa jalan juga otak. Gue yakin nih kayaknya sekolah nyembunyiin sesuatu dah. Gue juga ngerasain sih, mereka nyembunyiin sesuatu nih dari kita. Ayo kita bongkar dah kebusukan tuh Capsek. Ih, ngapain? Aku bilang Pak Haris nih. Lu habis ngapain dia, Rak? Makasih ya, Nat. Ngapain lu? Gak ada. Apaan nih? Tulis nama anak yang ngelakuin pelanggaran tahun 2006.
Tapi di sini katanya anak-anaknya ngalamin keterbelakangan mental habis keluar. Dan lu tahu, gua marah lah yang ngurusin anak-anak ini. Terus? Ya lu nggak dapat info lain dari Nadia apa? Enggak. Dasar anak kelas 8 gitu aja nggak bisa lu. Lah ini kita buntu ya? Iyalah. Bu Amara, tunggu Bu. Kenapa? Bukannya selama ini jawaban yang kalian cari? Kenapa Ibu bantuin kita? Karena ibu udah nggak bertanggung jawab lagi di sekolah ini. Dulu ibu adalah lokasek di sekolah ini, tapi sekarang ibu udah nggak bertanggung jawab lagi. Jadi ibu menyimpan rapat semua rahasianya. Sekarang kamu ambil dan gunakan itu dengan baik ya. Bu, Ibu tuh sebenarnya kayak kita ya? Maksudmu punya kekuatan aneh kayak kalian? Ya enggak lah. Saya rasa benar kata kepala sekolah, saya terlalu memanjakan kalian. Bapak akan memberikan kalian kesempatan kedua, tapi tolong berikan map itu kepada Bapak. Jadi Bapak tahu tentang hal ini? Woi, bangun woi. Apaan sih? Kenapa? Ya gue yang harusnya nanya, itu data kasus folder kita kemana? Lah kemana ya? Tadi kan gue nelpon lu sampai jalan kesini. Terus? Nggak tahu. Bego, goblok, tolol lu. Iya, sorry. Ngapain lu? Lagi nyari rekaman CCTV. Lagian bego sih lu. Kalau dia jadi lawan kita ribet nih. Kita nggak tahu kekuatan dia kayak gimana. Dia cuma nyingkirin buktinya doang. Dia nggak hapus sepenuhnya ingatan gua. Kita harus ambil balik folder itu sebelum dimusnahin Pak Haris. Lu udah sampai? Udah. Oke, lu masuk aja, udah gua kontrol aksesnya. Saya Raka. Semua siswa berbakat melihat ini. Semuanya mendengar. Kepala sekolah adalah orang yang gak peduli sama siswa. Dia cuma peduli sama siswa-siswa yang berbakat dan menganggap siswa biasa sebagai bahan percobaan. Apa maksud kamu saya nggak peduli sama anak-anak siswa? Saya mendukung semuanya. Dia sama sekali nggak peduli apa yang terjadi sama siswa biasa. Dia bahkan membiarkan ribuan siswa biasa berkorban demi siswa berbakat. Itulah dua top siswa kami yang berbakat. Selama ini kalian tahu kan kebusukan sekolah ini? Tentu saja. Memang alasan apa lagi sekolah ini bisa bertahan? Kami sangat puas dengan presentasi Anda. Kami akan menambahkan dana untuk sekolah ini. Tapi tolong ingatkan murid Anda untuk menjaga sopan santunnya. Pasti anjing. Sebenarnya saya sudah tahu potensi kamu sejak kamu diterima di kelas The Gifted, dan itu membuat saya tahu satu hal yang unik. Ternyata dua orang bisa mempunyai potensi kemampuan yang sangat sama, tetapi tidak bisa mempengaruhi salah satu orang itu. Raka, kau dan aku punya kemampuan yang sama. Saya senang punya murid seperti kamu. Baru kali ini ada siswa berbakat yang sampai tahap ini. Tapi sayang sekali, ini kamu kalah, Raka. Gua gak bakal kalah anjing. Gua bakal hancurin sistem sekolah lo ini. Lihat aja. Mustahil. Biasaan lu tai. Baca tau gue udah lapar. Pak, siswa kelas 8 nih, Pak. Diam. Dah gua cak dulu dah. Kelas berapa lo? Udah Bang, ini temen gua, Bang. Jangan macem-macem coba sama dia siswa kelas atas. Kalian ngapain? Aku bilang pas apa? Jangan bisa di sini. Beri pertanyaan. Dahulu kayak gini. Kayak gitu. 1, 2, 3. Ulang.